balikin duit saya. Kejadian ini orang udah menganggapku sebagai penipu. Yang paling bikin saya sakit hati sih dia bawa-bawa keluarga. Punya anak kok begitu banget, jahat banget. Dia ngirimin video bugil dia sendiri loh. Iya, tapi di blur gitu sih, tapi dia lagi bugil gitu loh. Dan dia ngerasa lagi videoan sama lu gitu? Iya, sampai yang paling besar itu ada 180 juta. Ada juga orang yang sampai ngechat mama saya. Jujur sih itu sangat merugikan banget ya. Banyak banget korban yang datang juga ke store ngelabrak, bilang pengen dinikahin. Itu dia di lapas mas. Di lapas bro. Tuh. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, saya di sini nggak tahu saya mesti kesel apa bahagia apa gembira. Karena di hadapan saya sudah ada seseorang laki-laki, mungkin para wanita-wanita TKW maupun wanita-wanita yang pernah mengalami penipuan di online lewat Facebook atau dating apps. Ingat wajahnya. Apakah dia adalah orang yang pernah menipu dan menguras uang kalian sampai ratusan juta? Apakah wajah ini adalah orang yang pernah memeras kalian dengan foto-foto bugil kalian sehingga uang kalian terus mengalir ke rekening dia? Coba, kalau ada yang ingat, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat foto-fotonya nih. Dia adalah Tommy Kosasi. Dia saya datangkan justru karena saya pengen mengedukasi kalian. Pengen kalian sadar para wanita-wanita. Kalau foto yang kalian atau orang yang selama ini kalian anggap pacar online kalian. Yang menjadikan kalian bunda-bunda bucin. Ini bukan dia orangnya. Tapi fotonya yang diambil dari sosial medianya untuk para penipu yang kebanyakan di dalam lapas nipu kalian. Coba, gimana ceritanya? Lo mulai sadar, Iya mas. lo gini deh, pasti ada pengalaman pertama kali lo dimarahin orang, diteriakin penipu pasti ada. Ada mas. Tahun berapa tuh awalnya? Itu awal-awal tahun 2017, 2018. Awal-awal aku sosial media udah mulai makin bagus-bagus. Karena dulunya aku seorang pramugara. Dan dari pramugara, pramugara. Iya. Sebelumnya pramugara 5 tahun, terus sampai akhirnya aku memutuskan untuk stop terbang dan berfokus di sosial media karena waktu itu zaman masih sosial media pun sudah menghasilkan dan orang bisa hidup dari sosial media. Oh, jadi lu banyak apa? Endorsement? Banyak endorsement waktu itu. Lu masih jadi pramugara dulu? Masih jadi pramugara sampai akhirnya pramugaranya aku tinggalin untuk fokus di selebgram? Ya, sosial media selebgram. Karena lu udah banyak endorse kan? Iya, waktu itu. Mas. Dan lu punya Facebook gak? Nggak punya Facebook. Terakhir Facebook itu 2000 berapa ya? 2014, 2015 atau berapa? Oke, tapi justru Facebook lo ini atau muka-muka lo ini justru yang banyak kan seliweran di Facebook. Seliweran di Facebook. Kita banyak laporannya. Lihat nih. Tommy Kosasi banyak. Ada pilot di Bandara Internasional, ada Universitas Indonesia, ada bekerja di modeling, di Lion Air. Terus ada juga nih semua nih. Mohon maaf kepada teman-teman yang telah ketipu dengan akun yang atas-namakan saya, memakai wajah saya sebenarnya. Saya sudah 4 kali ngurusin ini, hasilnya nihil. Nah ini Facebook lo juga bukan nih? Bukan itu. Oh, jadi minta maaf juga bukan lo nih? Bukan. Itu penipu yang menipu lagi. Oh, jadi penipu yang seolah-olah minta maaf karena itu bukan lo. Supaya orang bisa lebih percaya sama dia mungkin. Untuk nipu lagi? Untuk menipu lagi. Hati-hati, gila. Ada lagi nih, grup Facebook Janda Duda usia 35 tahun ke atas. Grup Janda dan Duda cari jodoh. Gila, ini foto lo semua nih. Janda Duda usia 35 tahun ke atas. Tuh foto lo. Tante cari simpanan, gabung. Yang klarifikasi tadi itu baru 5 menit yang lalu grup Facebooknya. Iya. Makanya aku di sini. Gila kan? Jadi dia nggak punya Facebook, tapi ada klarifikasi di grup Facebook yang mengatasnamakan. Coba kita ulang lagi ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang telah ketipu sama akun yang mengatasnamakan saya dan juga memakai wajah saya. Benar-benar minta maaf, sebelumnya saya sudah 4 kali ngurusin ini hasil nihil karena saya nggak tahu apa-apa. Sebelumnya ada juga ibu-ibu melapor kepada pihak polisi dan polisi menghubungi saya dan korban ingin bertemu dan berbicara kepada saya. Intinya jadi sekali lagi tolong berhati-hati. Akun saya cuma satu ini, saya sudah capek bolak-balik terus ke kantor polisi, saya minta maaf. Oh, dia meyakinkan bahwa ini akun yang asli. Iya. Sehingga nanti orang pada simpati, masuk dia mulai cari ngegaya cewek-cewek lagi. Bangke lo emang lo. Ya.
Terus abis itu ada lagi nih, TKI dan TKW. TKI dan TKW mencari teman dan jodoh nih. Iya. Nih, ini yang, nah makanya sasarannya banyak TKI yang kena nih. Ya, TKI, TKW, sama lebih banyak lagi janda itu loh. Nah ini baru nih 30 April kemana nih? 30 April. Grup janda istri orang suami orang. Tuh ini baru 1 Mei nih. Jadi ini bener-bener foto Tom ini lagi masih, sampai sekarang masih beredar di kalangan penipu-penipu. Nih, ada lagi, tayang minggunya sama ayahnya. Nah ini ada foto anak kecil. Di mana penipu ini sering memakai profil foto cowok ganteng dengan anak untuk seolah-olah dia adalah sosok laki-laki yang sayang anak. Dan nanti saat udah dideketin cewek-cewek itu, kan cewek-cewek pasti luluh sama cowok-cowok yang deket sama anak. Iya. Dan nanti anak tuh kadang-kadang dijadikan alasan buat nipu bahwa saya kerja di Pertamina di laut, tapi anak saya kangen, tapi saya nggak bisa pulang ke daratan karena nggak ada yang ngejamin. Nah itulah penipuan mulai itu dari transfer-transferan. Ini ada lagi nih. Ini anak siapa yang ini pertama nih? Itu anak-anakan waktu aku lagi syuting iklan susu. Ikan susu dipakai. Iklan susu dipakai. Ini lo posting di mana waktu itu? Ini cuma story padahal. Jadi cuma 24 jam ya. Diambil Bukan juga di feed. penipu. Iya. Jadi penipu ini benar-benar ngikutin akun lo ya? Iya. Follow lo. Gila lo follower lo berarti selain cewek-cewek cakep penipu-penipu lo bro. Waduh. Sama sekarang akun dan YouTube gue juga yang ngikutin adalah penipu juga. Karena lagi mantau nih Uya Iya. lagi ngerakuin apa nih. Ini anak siapa nih? Itu anaknya dari adiknya Irwansyah. Dipakai juga buat Iya. mereka. Oh kasihan dong. Itu cuman kita lagi teman Iya. main sama ibunya, jadi cuma lagi main Iya. aja foto bareng. Iya. Tiba-tiba kesebar gitu. Nah, ada lagi grup tembang kenangan nih ya. Tuh pagi-pagi udah pengen aja katanya. Waduh. Hai istri orang pacar orang, ini grup janda muda bro. Nah ini grupnya rame nih. Nah gimana terus abis itu pertama kali lu di chat nih, ya kan? Apa di chat apa dimarahin apa di telepon? Biasanya sih Pertama kali dimaki lu. biasanya dia di DM dulu. Iya. Aku mau kasih tahu bahwa ini ada di DM, ada sampai ke email-email Mas. Email ada sampai, kan email itu cuman buat bisnis gitu, cuman sampai. Tapi kalau WhatsApp nggak ada sih, karena emang aku sangat memprotek, karena aku tahu nih banyak yang suka dan nggak sukanya itu lebih banyak, karena dari kejadian ini orang udah menganggapku sebagai penipu gitu, padahal aku nggak tahu apa-apa. Oke pertama kali dimarahin orang gimana bilangnya? Wah, bisa sampai bisa balikin duit saya gitu-gitu Mas. Sampai terakhir yang terakhir ini sampai ibu-ibu dari Tangerang, dia telepon saya, ibu Polresnya. Oh polisi? Polisi. Polres ya? Dia mungkin punya kerabat polisi gitu, dia minta tolong sama ibu ini, sama ibu kepolisian ini. Akhirnya ibu polisi ini dapat nomor saya, nggak tahu dari mana. Terus dia ada ibu-ibu yang mau ngomong sama Mas Tommy. Boleh saya angkat. Akhirnya pas ngomong ternyata kok suaranya beda. Ya itu bukan saya ibu, mohon maaf, aku bilang gitu. Oh berarti polisi harus lebih apa ya? Justru minta informasi sama saya. Iya. Karena saya lebih lah akurat. yang justru dari kemarin mencari tahu nomor telepon yang digunakan oleh penipu ini dan saya cek POS-nya di dalam lapas-lapas. Gitu Mas. Gitu. Ada paling banyak di Jawa Barat. Oke, dan kalau ada penipuan pelayaran tuh ada di Lapas Jelekong. Jadi macam-macam blok juga beda-beda. Oh iya. Oke, terus abis itu ini ada ini ya komentar. Mas Tommy Kosasi, banyak ibu-ibu yang tertipu sama orang yang mengaku sebagai Tommy Kosasi, gitu kan? Nah ini banyak banget. Terus apalagi yang lu pernah paling diomelin apalagi? Yang paling bikin saya sakit hati sih dia bawa-bawa keluarga gitu loh. Oh ya gimana kemarin ini? Sampai dia bawa-bawa, dia nggak bisa menempatkan. Kita aja sebagai konten kreator kadang suka membagikan hal-hal bahagia, hal-hal apa, pasti ada aja DM masuk atau nggak komen-komen. Makanya itu komen-komen selalu saya saring. Saya punya admin sendiri buat menyaring-nyaring, entah itu di TikTok ataupun Instagram. Kalau ada komen-komen aneh tolong dihapus, karena bikin mood saya juga jadi ini kan, apalagi kalau keluarga tahu, orang tua tahu gitu. Apa jumpainnya apa yang paling bikin sakit hati? Contohnya? Sampai nyumpahin kayak orang tua saya, ayah saya udah meninggal katanya, punya anak kok begitu banget, jahat banget gitu, semoga neraka anaknya gimana gitu. Kita nggak bisa ngasih kebahagiaan buat keluarga, yang kita posting pasti dicela, benar-benar kita nggak, jadi aku nggak bebas bergerak Mas. Jadi ngerti?
Jadi banyak wanita-wanita yang masih menganggap Iya. lo penipu beneran. Iya. Dia nggak tahu bahwa foto lo doang dipakai. Iya, Mas. Nah, jadi efeknya gimana sama endorsement lo? Lo kan sebagai selebgram kan pasti setiap lo ngepost endorse ada komen tuh. Iya. Nah, produk-produk itu kalau ngelihat di postingan lo justru ngata-ngatain lo pasti keberatan dong. Iya, Mas. Dari 2020 sih udah semakin banyak sampai aku kepusingan sendiri, makanya aku pribadi sih sama manajemen pun aku bilang, maaf ya kayak dikurangin endorse-nya gitu. Lama-lama aku bilang udah deh stop aja deh gitu loh, karena nggak baik juga berdampaknya gitu. Makanya aku sekarang fokusnya di iklan-iklan besar aja, Mas, gitu, Mas. Iklan-iklan besar, bukan di Instagram lagi. Bukan di Instagram, karena kalau di sosial media itu gampang banget orang nyerangnya, Mas. Karena mereka nggak tahu apa-apa langsung main tuduh, main tulis aja, kan semua bisa dengan jari gitu loh. Coba kita lihat ya. Kejamnya. Instagram lo kalau nggak salah masih ada yang nyela lo deh. Artinya lo emang dirugikan walaupun tidak secara material langsung. Jadi lo nggak bisa lagi Bebas bergerak. bebas Mas. bergerak karena setiap Iya. lo ngepost endorsement lo Serang. dihujat orang yang Dihujat merasa orang. tertipu sama lo. Iya. Pernah apa aja korban cewek yang mengaku sama lo? Dia ditipu berapa atau dia tuh kerjanya sebagai apa? Rata-rata diancam sampai video-video yang aneh-aneh, foto-foto yang aneh-aneh, dia sampai yang paling besar itu ada 180 juta. Nih, oh jadi dia rugi 180 juta. Iya, si perempuan sebetulnya dia istri orang sih gitu loh. Istri orang. Istri orang dia. Dia Terus? istri orang, saya cuma pantau doang karena admin saya yang bantu untuk ngejelasin, karena kan harus pelan-pelan. Kalau saya waktu saya habis kayaknya kalau ngurusin itu semua, karena ya udah cuman banyak-banyak bersabar aja sih gitu, Mas. Iya. Karena saya juga bingung nih. Kita udah mengangkat kasus ini udah 3 minggu sampai sebulan ya. Tapi masih banyak aja orang yang ketipu. Dan masih ada orang yang bilang ke saya, Mas, suami saya dia mau pulang tapi nggak bisa karena perusahaannya mesti saya ngejaminin depositonya dan juga mesti bayarin dia ongkos transportasi. Gue bilang, aduh nih penipuannya sama nih, pelayaran kan. Pelayaran. Mbak ketipu. Dia malah marah-marah sama saya. Mas Uya gini. Oh, terserah. Akhirnya gue kasih link YouTube saya. Iya. Mbak lihat link YouTube saya, ini ada modusnya. Terus habis itu dia baru bilang, wah mas saya udah transfer berapa belas juta gitu. Iya. Oke, terus saya tanya, itu suami mbak apa bukan? Enggak, dia janji nikahin saya gitu. Nah itu akhirnya dia mau denger. Tapi ada sampai sekarang cewek yang masih merasa, ya, dia ngotot udah dikasih tahu sama dia. Jadi gini, mas tolong kasih tahu teman saya kalau dia tertipu. Saya hubungin ya, mbak, kata temannya gini-gini, coba lihat. Enggak mas, cuman teman saya aja sirik iri ngelihat saya katanya. Dia masih transfer. Masih bucin dan masih begitu butanya hatinya, matanya, bodohnya. Iya. Udah saya kasih bukti-bukti juga, dia bilang tetap dia merasa itu adalah pacarnya. Sampai ada lagi, gue dengar dari bunda yang fade down yang di Australia, dia sampai ada seorang laki-laki yang berusaha untuk minta tolong diyakinkan istrinya. Dia minta cerai. Karena dia masih merasa istrinya itu pacaran sama opa-opa Korea. Waduh. Jadi modusnya dia adalah cowok Korea. Iya. Dia masih yakin itu. Masih juga ada orang yang yakin bahwa dia pacaran sama pangeran dari Arab. Jadi sekarang ada modus-modus lain yang modusnya dia tuh pura-puranya orang-orang luar negeri. Dan di sana orang kaya. Iya. Itu, aduh, come on, bangun aja cewek-cewek. Ya, sebarkan link ini, share ini biar teman-teman yang lain tidak tertipu. Karena yang tertipu ternyata bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan atau apa. Teman-teman TKW juga yang udah di luar negeri kerjanya masih kena. Istri polisi kena, kemarin ngadu ke kita. Notaris kena, dokter kena. Dan banyak, aduh ini, dan kenapa tadi lo bilang istri orang kan? Iya. Karena mereka menyasar istri orang karena saat itu lebih mudah diperas. Jadi dia akan memeras, mengancam bahwa nih gua sebarin nih ke suami lo. Dia lebih gampang diperas, kalau enggak lo store gua gitu. Jadi dia nggak mau hubungan terlarangnya diketahui suaminya.
Kayak gitu, seperti itu. Jadi dimanis-manisin dulu, diancam belakangan gitu ya. Ya dimanis-manisin, dan lu denger gak cerita yang bahwa Iya. mereka disuruh video call, Iya. bugil, Iya. terus nanti di screenshot. Iya. Dan itu yang dipakai buat si penipu memeras nih, kalau nggak lo transfer uang, gue sebarin ini, nanti suami lo tahu gitu. Pernah nggak ada yang komplain gitu ke lo? Itu yang video-video itu aja sih, sampai ada yang pernah kirimin videonya juga, video ini loh gitu. Kamu lupa ya gitu ya, kamu harus tanggung jawab gini-gini, balikin duit saya ini. Lu ngelihat dia ngirimin video bugil dia sendiri tuh? Iya, tapi di blur gitu sih, tapi dia lagi bugil gitu loh. Sampai ya. Dan dia ngerasa lagi video sama lu gitu? Iya. Terus lo bilang apa? Ya aku malah diemin sih yang kayak gitu-gitu Mas, kayak kalau aku sendiri sih capek banget sih Mas. Karena benar-benar dari 2021 tuh benar-benar yang lagi puncak-puncaknya itu 2021 sih. 2021 puncak-puncaknya? Puncak-puncaknya, karena banyak sekali. Nah, yang gue bingung, ini kan udah dari tahun 2016 loh kan? Iya, Tapi kalau gue lihat awalnya 2015 penipuan di dalam lapas ini. Oh. Nah, tapi 2018 sempat Polrestabes Bandung menangkap 3 penipu dari lapas Jelekong kalau nggak salah. Iya. Tapi sampai sekarang saya belum tahu statusnya tuh setelah di press release itu napinya gimana tuh? Diusut langsung, tetap disidang lagi apa gimana? Kelanjutannya. Nggak ada kelanjutannya. Nah, kenapa sampai sekarang polisi udah pernah tahu mengungkap itu, tapi kok di dalam lapas penipuan berkedok online ini makin banyak, bukan makin sedikit. Nah, pertanyaan saya, polisi nggak mungkin nggak tahu. Iya. Kalaupun tahu, mungkin polisi punya keterbatasan. Iya. Karena itu di dalam lapas. Ya kan? Nah, pertanyaannya, justru manajemen di dalam lapasnya yang kita pertanyakan. Benar nggak? Benar sih. Dir lapas harus mengusut tuntas ini. Menkumham juga harus bertindak, menginstruksikan jajarannya. Kalapas juga di sini harus bertanggung jawab. Ya kan? Kenapa di lapas itu bisa terjadi seperti itu? Iya. Dan penipuan ini banyak. Ini masalah serius, bukan bercanda nih. Ya kan? Karena yang dirugikan banyak. Kamu sebagai korban juga, mereka juga, para wanita juga bukan hanya dirugikan materi, tapi keluarga juga dirusak. Institusi yang dipakai juga kayak menyamar jadi polisi, mengamar jadi pegawai BUMN, ya kan? Menyamar jadi pilot, segala macam. Itu juga banyak profesi-profesi yang dipakai fotonya juga. Akhirnya kan nama polisi jadi jelek, nama pilot jadi jelek, Pertamina BUMN jadi jelek, karena dipakai penipu-penipu ini. Nah, terus lu sendiri pernah nggak dapat aduan yang ternyata lu tahu bahwa ini penipu di dalam lapas gitu? Maksudnya Mas? Bahwa penipunya di dalam penjara, lu baru tahu sekarang apa? Aku tahu baru belakangan ini sih, beberapa bulan ini. Ada yang kasih kabar kalau ini lagi di lapas ternyata ini gitu. Iya. Karena ya hampir setiap hari pasti ada laporan dan sekarang udah tinggal bacain aja gitu loh. Sampai nggak bisa bedain mana ini perempuan benar-benar ketipu atau dia memang mau ada niat lain gitu loh. Modus lagi gitu loh. Karena kayak kamu balikin pulsa saya 100.000 mau beli pulsa, masa saya mau harus Oh, jadi ada perempuan yang marah-marah cuma minta pulsa 100.000? Karena kamu katanya 1 hari doang mau diganti gitu ya. Udah akhirnya saya ganti aja, udah biar kelar, aku bilang gitu. Oh, berarti lo ketipu juga? Padahal udahlah, aku juga nggak tahu kan dia bicara bener atau enggak gitu. Karena daripada ya, tapi kalau diikutin terus ya kita capek juga sih. Iya, nah, gue pengen tanya nih, karena ini video ini yang sering dipakai buat modus seolah-olah video call nih. Ya, kita putar ya. Mata panda ya. Gue tidur semalam. Nah, itu video apa sebetulnya? Itu video aku lagi di hotel, kayak lagi live biasa aja, dan itu udah terjadi lama. Ada 2 video yang biasa dipakai, itu yang pakai baju hijau, yang satu lagi lagi di Bali, kayak lagi liburan gitu sih. Padahal cuman kayak hai gitu, tapi biasanya mereka cuman hidungnya doang ya, hidung ke atas. Oh, jadi video lu tuh full, tapi yang biasa dipakai penipu untuk menipu cewek-cewek itu cuman hidung, karena itu lagi tiduran kan. Jadi nggak kelihatan mulut muka lo, mulut lo bicara. Padahal aku lagi menyapa, ya seperti live biasa aja gitu loh. Nah, kenapa begitu? Karena penipu itu menipu dengan 2 handphone. Jadi kan dia video call nih, nggak kelihatan kan?
Yang kelihatan video call sama si korban. Iya. Nah, tapi coba dong video call. Nah, dia akan ada handphone satu lagi Di depannya. di depannya yang dia udah sorot bahwa itu hidung ke atas. Nah, disorot seolah-olah Lagi ngobrol, tapi yang ngomong ini yang penipunya. Iya. Iya, sayang nih aku lagi sini, tapi nggak bisa lama-lama ya. Aku lagi kenapa alasannya gitu. Itu kan sinyalnya hilang, jadi nggak ada gambarnya. Iya. Kayak gitu. Itu modusnya. Makanya kenapa banyak korban yang meyakini bahwa saya video call kok yakin sama mukanya mas ini. Iya. Pas dikirim, ini buktinya saya sering video call. Ya baju hijau ya, itu kan di hotel ini. Oke, bukan hanya Mas Tommy, tapi kita juga terhubung dengan... Oke, Mas Redinal. Sama kejadiannya, kamu fotonya sering dipakai buat nipu juga ya? Betul, sering banget. Kejadiannya tuh benar-benar terjadi, dan itu nggak cuma di Facebook, tapi di Instagram, Ya. terus bahkan sampai WhatsApp. Oke. Pertama kali lo tahu dan ada juga orang yang sampai ngechat mama saya, karena kan waktu itu saya tuh punya bisnis keripik kan. Nah, nomornya itu waktu itu saya salahnya malah ngasih WhatsApp orang tua, dan akhirnya dia ngechat ke WhatsApp mama saya dan nanya soal saya tuh kayak gimana gitu, dan akhirnya terkuaklah bahwa ternyata dia sempat berhubungan dengan orang yang memakai foto saya. Jujur sih itu sangat merugikan banget ya Mas ya, karena banyak banget korban yang datang juga ke store. Iya. Mas, pertama kali banget, kapan nih? Tahun berapa Mas pertama kali dilabrak orang, dituduh penipu tuh kapan? Berapa tahun yang lalu? Pertama dulu pas 2014 kalau salah, 2015-an lah. Dulu tuh kan lagi masa-masa viralnya lah ceritanya. Ada barista gitu. Oke. Yang katanya, terus mungkin dari situ banyak orang yang, wah ini orang lagi viral nih, terus bisalah fotonya disalahgunain gitu. Dan pertama kali itu kaget banget juga sih, gak nyangka kalau untuk jadi viral tuh bisa nimbulin hal yang kayak gini. Karena sebelum viral itu nggak pernah ada yang kayak memalsukan foto gitu. Tapi ketika udah mulai viral, dikenal, ternyata ada buntut-buntut yang kayak gini gitu. Sampai waktu itu pernah 2 orang cewek nih. Satu cewek yang sebenarnya ceweknya itu 1 orang korbannya. Dia datang sama temennya untuk datang ngelabrak. Jadi dia tuh bilang pengen dinikahin karena ternyata sumpah ini Mas. Dan ini tuh ada teman saya juga kan. Kita lagi kerja waktu itu, lagi shifting. Terus ada satpam tuh bilang, Mas ada yang mau nyari gitu. Oh boleh. Dan keluarlah, dan setelah ngobrol ternyata dia adalah korban dari orang yang pakai foto saya. Dan yang paling menyebalkan adalah wanita ini tuh, cewek ini tuh benar-benar nggak percaya kalau saya tuh yang asli. Jadi dia tetap ngerasa kalau saya ngebohongin dia. Jadi dia tuh kekeh kalau misalnya orang yang ada di foto itu tuh saya gitu. Karena anehnya tuh gini Mas. Sebelum dia datang ke store tempat saya kerja, dia tuh chatan dulu tuh sama yang palsu. Dan si yang palsu bilang jangan datang ke store, soalnya lagi kerja. Dan sialnya emang lagi kerja kan. Jadi ya makin ngerasa bahwa bener ini chatnya aja lagi kerja, dan beneran ini lagi kerja gitulah boy. Temennya sempat kayak enggak kali itu bohong, dia udah sumpah-sumpahan, dia tetap kayak malah jadi ngehina kayak gini nih. Tuh lihat aja muka-muka pembohong kayak gini katanya. Jangan percaya. Sampai akhir dia tetap ngerasa bahwa dia chattingan sama saya, padahal itu bukan. Dan itu ceweknya backgroundnya apa? Background ceweknya apa? Pelajar apa pekerja? Saya nggak nanya-nanya apa sih Mas waktu itu. Karena waktu itu kan dia berdua, dan saya pun shock kan. Itu pertama kali banget dapetin yang labrak, ditagih nikah sama orang. Dan saksinya juga ada teman saya. Dia benar-benar nggak mau pulang. Ya. Akhirnya dulu kan saya ada supervisor keluar, nyuruh saya masuk buat kerja, yang menyelamatkan saya lah. Gitu. Karena kayaknya dia tahu kalau saya lagi kebingungan gitu. Diteror. Umur berapa ceweknya? Ceweknya umur berapa itu? Umurnya sih kayaknya sekitar 20-an sih Mas, masih muda.
tapi dia kayak emang bener-bener keblinger banget tuh. Soalnya dia udah transfer dan lain-lain gitu. Transfer berapa dia? Itu kejadian pertama, Oh, pertama. pertama banget. Ada juga yang pas saya di Ciwok tuh dulu, saya kan pernah pindah ke Ciwok, terus tiba-tiba datang dia dari Batam Dari datang Batam. jauh-jauh Gila. ke saya dan ya gitu juga korban juga sama. Ngapain dia? Minta apa? Datang-datang dia udah akrab aja. Datang-datang kenapa? Udah kayak so akrab aja Iya. hal gitu. Terus minta Ternyata dikawinin? usut punya usut. Usut punya usut kenapa? Kenapa? Usut punya usut kenapa? Ya usut punya korban sama kayak gitu. Dia jauh-jauh dari Batam mas ke Bandung. Bayangin. Itu apa? Umuran berapa dia? Kadang suka kasihan. Umurnya masih 20-an juga sih. Kayaknya kelihatannya look-nya kayak gitu. 20-an. Dan kita sempat follow-followan. Aku lupa sih nama Instagramnya dan kayaknya nggak boleh juga sih disebutin. Kasihan Iya, privacy iya. dia Nggak udah apa-apa, nikah nggak apa-apa, ya. soalnya. Dan Dia kalau nonton ini pasti tahu. pasti ketawa. Dan kenalannya lewat mana dia bilang? Ceritanya lewat apa kenalannya? Akhirnya Kenalannya lewat mana katanya? dia tunjukin semua chat-chat dia lewat Facebook atau Instagram deh kalau nggak salah. Pokoknya WhatsApp gitu. Dia nunjukin chattingan-chattingannya. Terus aku bilang, ya udah telepon aja kan. Telepon chat aja, coba chat kata. Gimana dibaca? Terus tuh kan dibaca, ini handphone di sini kata. Terus coba telepon. Di reject. Ini handphone di sini. Akhirnya dari situ dia percaya. Terus malah minta foto sama minta di fallback. Akhirnya kita follow-followan. Aduh, resiko orang ganteng ya. Coba kalau misalnya itu gue pas didatengin, dia boro-boro, mas, sambil bilang, pulang lagi ke Batam yuk. Nah, terus pernah nggak ada istri orang yang marah-marah ke lo, yang udah ibu-ibu? Ini bukan lebih ke marah-marah ya. Jadi ada ibu-ibu bener-bener the real ibu-ibu mas. Iya. Gimana tuh? The real ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dia datang sama suaminya gitu. Iya. Sama suaminya. Terus ke situ kan, wah bahaya banget nih kata gue. Dia bilang fans gitu kan. Terus di belakang dia bilang gini, jangan bilangin ya sama suami saya. Abang apaan? Iya. Pokoknya intinya dia sama korban juga. Tapi saya pura-pura aja nggak paham ya. Cuman ini pasti sama ya. Soalnya dia udah kayak pokoknya orang yang so akrab dan bilang lah apalah, berarti ya jelas itu udah korban sih. Oke. Rata-rata mereka ditransfer uang sama mentransfer uang. Ya. Transfer uang ada yang sampai udah puluhan juta karena yang aku baca sih dia kayak udah kemua gitu loh. Mau nikah, rata-rata sih yang diajakin nikah kayak bayar mua. Terus yang terbaru ini yang dia sering ngechat di friend request, bukan friend request ya apa? Message request kan, kalau yang belum temenan suka request kan. Dia sih dibaca-baca itu udah ke mua gitu kan. Berarti udah kayak sama aja sih kayak yang dulu-dulu udah mau diajakin nikah. Jadi sampai makeup artist ya. Terus aku iseng ngechat, bacain, suka transfer. Kasian sih kadang mas. Oke. Nah mas, gimana ya? Terakhir kapan? Terakhir penipuan ini masih berlangsung nggak pakai foto mas? Yang sekarang sih kayaknya masih mas, karena dia masih intens ngirimin itu dan saya nggak mau accept kan. Saya nggak mau klarifikasi juga karena seolah-olah saya nggak pernah baca gitu. Dan tapi jujur itu ganggu karena dia nge-message juga teman saya tuh. Jadi anehnya dia kan panggil Inai untuk orang-orang yang dekat, tapi dia tahu panggilan saya Inai. Oh Inai ya. Nah, jadi kayaknya jadi curiga sama orang fake ini tuh sebenarnya dia apakah orang dekat gitu ataukah dia benar-benar sampai ke akar-akarnya nyari. Oke. Yang kita paling ngeri. Kita bacain ya, ada chatan penipu dengan korban. Ini chat kamu, stop minta-minta transfer dasar gitu kan. Tukang bohong, kalau mau nikah aja. Supaya gak godain istri orang tahu, blok aja muanya itu. Nanti aku akan kirim di IG deh, biar tahu kelakuan kamu bos, nyebelin banget. Ini apa nih, korban berarti ya? Iya itu korbannya.
dia nge-DM, tapi nggak saya accept. Tapi saya baca terus, dia tuh sering ngasihin screenshot dia sama yang palsunya gitu. Oke. Jadi yang aku tangkep dari semua yang dia kirimin Iya. tuh, jadi si palsunya ini bilang kalau kalau di Instagram kita pura-pura nggak kenal gitu loh, nggak ngerti deh saya pokoknya. Kalau saya ini ya, karena terlalu sering yang kayak gini, jadi membacanya tuh jadi agak mudah gitu mas kalau sekarang. Modusnya ya. Kalau dulu Nah, rat, terus rat, Facebook juga. rata-rata penipu yang menipu orang pakai foto kamu itu ngakunya kamu kerja sebagai apa aja? Hmm. Kalau yang benar-benar dia pengen nipu transfer uang sampai ke akar-akarnya tuh dia nyari tahu saya, jadi benar-benar seolah-olah saya tuh dia gitu. Jadi dia bilang barista kerja di sini, semuanya tahu. Dia tuh kayak benar-benar ngelacak dari semua story saya, dari temen-temen. Karena semua yang dibilangin dia ke korban tuh kayak kehidupan saya aja gitu mas. Kayak misalnya Mas Uya, dia pura-pura jadi Mas Uya berarti anak dia Cinta, anak dia Nino, itu loh. Iya, Kerja di sini gini. Saya kan yang lumayan aktif ya di media sosial, pasti untuk hal-hal yang kayak gitu, yang orang pinter nipu sih pasti dia sampai ke akar-akarnya banget. Oke. Dan pernah nggak ada yang pakai profesi lain? Lo jadi pura-pura lo apa gitu profesi lo? Ada pilot, Pilot. pilot ada. Malah ada yang diedit pakai apa sih? Pakai baju pilot. Tapi aku nggak nemu itu si screenshotannya. Kadang followers juga yang pintar-pintar sih dia suka ngefotoin terus kirimin gitu. Kadang saya bercandain di story kayak, wah kesampaian nih jadi pilot kayak gitu. Terus ada yang diedit nikah gitu. Kalau uyak-uyak gimana dia jadi pilot ya? Set, coba nih, set lihat, set. Oke. Nah, kalau jadi ini pegawai pelayaran atau Pertamina atau kilang minyak pernah? Belum sih, paling polisi kalau nggak salah. Polisi pernah? Dieditin banget. Terus yang kocak tuh ada Gimana? Sorry nggak dengar. nikah. Ada apa? Di saat Oh, yang foto aku pernah nikah. storyin sih. Oh iya. Foto nikah yang lain tuh ya, sempet aku storyin terus bilangnya gini, aduh kangen banget sama istri. Jadi iya. jadi bencana aja jadi. Tapi lo sendiri udah kawin atau udah punya pacar belum? Belum, masih fokus kerja nih. Nah, harusnya mungkin salah satu korban-korban itu, ada harus yang lo nikahin nanti tanggung jawab lo. Jangan-jangan ya. Iya. Kalau Ya udah, David udah datang sendiri mas. iya. Kalau TKW ada yang pernah kena tipu nggak sama lo, profil lo? Ada. Dulu aku tuh pernah dapetin yang dia TKW, dia udah transfer uang, dan yang ke mama aku pun dia tuh tinggalnya di Malaysia kalau nggak salah. Di Malaysia dia akhirnya ngechat mama saya kan, kena tipu sama ya foto palsu gitulah. Sama mama aku dijelasin kalau yang ini asli katanya dia. Nah terus si TKW Iya. video call gitu untuk buktiin, tapi aku karena sekarang kan istilahnya media dan ini tuh nggak sembarangan minta video call untuk membuktiin katanya. Nah, buat apa juga sih, takutnya kan di screenshot nanti malah jadi yang lain lagi. Jadi sekarang benar-benar harus hati-hati. Nah, Mas, jadi ada satu TKW dari Dubai yang tertipu. Coba ini foto lo bukan nih? Nah, Ini nih. oh iya betul. Ada TKW Dubai, namanya Aisyah. Aduh, belum tahu nih kalau yang ini. Dia kena tipu sampai berapa? 83.400.000. Selama 5 bulan pacaran sama lo. Wow. Nah, akhirnya kita selidiki, ternyata orangnya berada di dalam lapas Subang. Seriusan mas? Iya. Ini fotonya nih orangnya nih, gue kasih lihat. Nah, ini adalah, tunggu sebentar. Nih, nama lo jadi Muhammad Rizky Saputra. Nah iya, ada juga yang masukin KTP.
Mana Ih, dong ngeri fotonya? banget ya Mas ya. Nah, Oh, nah ternyata jadi nih, ternyata aslinya nih pelakunya nih. Ini kembaran lo, Bro. Ya. Dan dia nama aslinya Ahmad, Bro. apa? Ya. Dan data semua bukti-bukti ini kita udah kasih ke apa namanya? Ke lapas, ke direktur penertiban dan ketertiban dan pengamanan lah di bawah Dirjen Lapas. Ya ampun. Dan ini Di mereka janji akan penjara menindak orang ini. Mungkin kalau lo nanti pas rilis, lo mau ketemu orangnya, gue temuin lo yuk. Makasih. Boleh? Enggak, biar Gue- sekalian jadi orang tahu gitu kan. Ini biar dia tahu dia sering memakai foto lo biar lo dapat royalti. Iya ya, sebetulnya gue udah dapat juga nih foto aslinya orang yang tanpa filter, cuman nanti aja lah nggak tega. Nah, itu filter tadi. Oh, Dan kita sih pengen ngobungin Aisyah tadinya, tapi nggak diangkat nih biar dia ngomong langsung sama lo, Bro. itu kasihan. Dia sampai sekarang Iya, Bang. mungkin masih berpikir, coba gue Aisyah ntar gue ini dulu, gue pakai apa? Nah, sering banget kayak gitu ya Mas ya. Mereka masih percaya aja. Nah, paling terakhir kapan ada orang yang komplain sama lo ditipu pakai pakai foto lo? Oh, ada. Jadi keingetan nih sebelum saya pindah ke rest area kan saya di Iya. BIP tuh. Ya, Ada bapak-bapak datang. Waktu itu saya di belakang tuh. Kan anak-anak saya tuh, maksudnya barista-barista saya itu bisa cover di depan dan saya admin biasanya rata-rata kan kadang ya. Lagi di admin pas waktu itu kebetulan lagi di admin. Nah, mereka di depan kan, dan mereka tuh rata-rata udah tahu kalau sering ada yang kayak gini. iya. Terus datanglah bapak, terus dia nanya, di sini ada yang namanya apa gitu ya, Rai atau apa, pokoknya bukan Iya, Rinaldi, iya. bukan saya aja. Iya. Nggak ada Pak katanya. Ternyata dia nunjukin foto KTP, KTP-nya itu editan Mas, editan tapi fotonya foto saya. Oke. Terus? Terus nah si anak aku tuh kayaknya dia udah ngeh banget ya, wah ini kayaknya kena tipu lagi, dan bapak-bapaknya benar-benar emosi parah banget, kayak marah banget. Di situ dia demi mengamankan takutnya terjadi apa-apa, dia udah ngeh gitu, ini pasti penipuan dan takutnya nggak bisa diajak ngobrol, soalnya nggak ada di sini, nggak ada yang namanya ini katanya. Ini yang fotonya ini katanya. Nggak ada Pak, bener sembunyiin Pak, nggak ada. Ini sih katanya, anak saya kena tipu berapa puluh juta karena nih orang katanya. Kalau ada bilangin ya. Terus dia pergi aja. Nah terus anak saya itu, si barista saya ke belakang terus bilang, Kak, ada yang ketipu lagi katanya. Dia bawa KTP yang diedit, difotoin sama barista saya. Bentuknya itu saya sempat nge-storyin juga sih waktu itu. Hati-hati dengan KTP ini Pak. Ini yang asli. Jadi itu benar-benar ngeri banget sih. Dan foto KTP-nya itu foto KTP yang pernah saya share. Jadi saya tuh sempet tuh nge-share foto KTP saya, bodohnya itu ya. Cuman ya ala-ala dulu kan banyak orang yang 17 tahun nih gitu. Iya. Ada foto KTP gitu kan. Dan dia emang dasar penipu yang handal, jadi dia benar-benar sampai ke akar-akarnya. Jadi itu benar-benar foto saya, tapi alamat semuanya namanya palsu. Iya. Ngeri sih jadinya. Ini yang pakai foto kamu nih. Mana? Nih. Orangnya aslinya nih. Itu dia di lapas Mas, Di lapas, Bro. Tuh. Pas. Jadi lo bisa membelah diri, Bro. Lo ada di lapas, kadang-kadang ada di kafe. Kok bisa? Jadi Ngeri sih. ya. Oke. Sekarang apa pesan lo sama
mungkin orang-orang yang pernah jadi korban foto lo dipakai sama penipu, dan juga pesan lo sama semua orang-orang yang nonton ini cewek-cewek. Oke, pertama buat bahan, walaupun saya bukan pelakunya, saya minta maaf. Mungkin karena foto saya sering dipakai, jadi kalian harus menerima cobaan ini. Kan kita nggak tahu ya rezeki tingkat ekonomi orang kayak apa. Ya mungkin uang mereka segitu kan banyak banget ya buat mereka. Dan mohon maaf banget mewakili diri saya sendiri karena menjadi korban kalian. Dan untuk yang lainnya yang bukan belum ya, yang tidak pernah menjadi korban, jangan sampai terkecoh dengan para pelaku yang sudah semakin pintar ini ya, sudah semakin ke akar-akarnya nih, sudah hebat merayu-rayu. Kalian harus pintar lah ya menggunakan media sosial dan smartphone kalian, karena zaman sekarang tuh sedang sangat bahaya untuk teknologi saat ini, karena banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aja sih. Oke, siap Redinal, terima buat kasih. Mas Tommy, ya. Mas Tommy yang semangat Mas. Oke, Redinal, thank you. Sorry ganggu, selamat kerja lagi. Gue lanjut lagi Mas Tommy sebentar. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Nanti kita abis ini share juga nih foto-foto lo yang sering dipakai buat penipu untuk nipu ya. Nih, set. Ada nggak video yang suka dipakai mereka seolah-olah video call? Ada sih. Waktu itu ada yang itu ada juga yang dia ngirimin foto blur, tapi itu sebenarnya video dari Oke, siap Redinal, thank you Redinal. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Siap. Nah, Tom, kalau lo sampai terakhir, ketemu lagi. Thank you. Bye. Bye. Nah, Tommy, tadi kita dengar juga kurang lebih ya ini korban juga berarti. Nah, sekarang pesan lo nih sama orang-orang yang dua pesan. Satu adalah para wanita yang pernah ditipu oleh penipu yang kebetulan pakai foto lo. Iya. Sama mungkin juga pesan buat para penipunya juga. Iya. Oke, gimana? Untuk teman-teman yang sudah ketipu, saya juga mohon maaf. Mungkin kurang lebihnya sudah diwakili sama Redinal tadi. Mohon maaf mungkin dengan adanya saya, kalian bisa jadi cinta-cinta tanpa ketemu itu apa ya? Iya, pacaran online lah ya. Pacaran online ya, bucin-bucin, tapi jangan mudah percaya aja. Karena zaman sekarang sosial media tuh luas, jangan mudah percaya. Ya fatal juga akibatnya. Kalian juga nggak tenang, diancam-ancam sampai ya habis semuanya pasti. Oke. Terus buat para penipu yang pakai foto lo? Buat para penipu, aduh sudah habis kata-kata deh, karena kesabaran saya udah dari 2016 tuh udah benar-benar saya banyak bersabar, karena ya karir saya juga jadi berantakan. Saya selalu menjaga namanya keluarga saya, Mas. Takutnya jangan sampai keluarga saya masuk aja. Makanya saya membatasi banget, makanya jarang banget saya posting-posting sama keluarga. Itu tuh bakal jadi bumerang buat saya deh. Apalagi ngetek-ngetek misalnya adik saya, kakak saya, aku tek-tekin itu, bakal diserang itu. Ya pastilah. Pasti. Karena mereka masih berpikir lo yang nipu. Iya. Karena ya balikin duit saya, balikin ini apa segala macam. Kapan mau nikah? Undangannya gini. Ya sama kayak Redinal tadi udah ada yang nyebar undangan kayak, ini undangan seperti ini ya. Undangan apa ya? Aku bilang gitu. Kadang suka, waduh, banyak-banyak bersabar sih, Mas. Iya. Benar-benar. Ya. Karena saya juga main sosial media buat hiburan diri saya sendiri juga sih. Awalnya memang nggak ada niatan kayak gimana-gimana, sampai akhirnya pada di tahun itu ya saya bisa hidup dari sosial media gitu. Sampai akhirnya juga sampai sekarang ya sudahlah, saya cuman keseharian saya saja. TikTok mainan? TikTok ada. Tapi dengar-dengar TikTok lo yang justru berhubungan dengan lo kayak nyanyi janda mana, malah ramai jadi. Iya, kalau berurusan sama konten-konten janda, yang lagu janda akhir-akhir ini, itu biasa FVP. Ya karena gitu. lu banyak di grup
Iya. janda-janda yang Kalau- disuruh penipunya. Kalau saya live itu kebanyakan ya udah itu ibu-ibu jana-jana, jarang banget cowok-cowok ataupun teman-teman ngobrol yang biasa kayak Nanti kalau lo live gue masuk lah jadi ada Oh, bapak-bapak juga gitu. siap ditunggu. Aduh, Tommy, Redinal. Tapi nih, mudah-mudahan dengan video ini jadi kalian sadar para wanita-wanita. Pelajarannya benar yang dibilang Tommy dan Redinal. Jadi bahwa janganlah kalian terlena dan tertipu oleh penipu-penipu online dan cowok-cowok online. Apalagi kalian mau transfer untuk cowok yang ketemu aja nggak pernah. Apalagi kalian mau membuka baju kalian, pakaian kalian untuk video call sama cowok yang ketemu aja nggak pernah. Nanti ujungnya kamu diperas. Dan kamu akan terus ngeluarin duit karena dia ada ancaman kalau nggak gue sebar nih fotonya. Apalagi buat ibu-ibu ya, istri orang itu sasaran empuk mereka nih. Karena nanti itu kenapa sasaran empuk? Karena kalian akan takut itu dibuka sama dia akan jadi ancaman, bahan ancaman buat nih gue laporin nih suami lo kayak gitu. Ini udah modusnya, ya. Mulai sadarlah para wanita-wanita dan para penipu-penipu. Mudah-mudahan ya nggak tahu karena ini udah bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Ini kan berarti terorganisir juga ya Mas ya. iya. Terus gampang. Ini bukan masalah bisa atau nggak bisa aparat kita menindak. Entah aparat kepolisian. Aparat kepolisian saya ngerti. Aparat kepolisian bingung karena itu di dalam penjara. Iya. Itu ada wewenang yang beda. Tapi menurut saya ini adalah tugas dari apa ya? Kementerian Hukum dan HAM. Yang di bawahnya saya nggak tahu apa dirjen apa. Yang harus menuntaskan ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada handphone di dalam lapas. Handphone di dalam lapas sih menurut saya kalau saya pribadi harusnya sih boleh-boleh aja kalau orang nelfon. Mungkin ada jatahnya atau mungkin kalau menelpon keluarga ya bisa di tempat tertentu, ya kan? Tapi saya bukan memasalahkan ada handphonenya lah. Karena handphone itu dipakai untuk nipu gitu kan. Untuk jualan-jualan yang lain gitu kan. Ini sebenarnya saya tuh membuka ini karena adanya love scammer. Tapi akhirnya merembet ke banyak fenomena-fenomena lain di dalam lapas. Dan selama 2 minggu ini, seminggu ini tepatnya, banyak napi-napi yang justru menghubungi saya, mereka bukannya marah sama saya. Berterima kasih. Napi-napi yang selama ini mendapatkan ketidakadilan, yang ditindas oleh napi lain juga, oleh sebuah sistem. Dan ternyata sipir-sipir dan petugas lapas banyak yang menghubungi saya dan bukannya marah, justru mensupport. Dia ingin lapas ini, institusi ini lebih baik lagi. Mereka juga memberikan banyak bukti-bukti. Nah, kalau misalnya dari dirjen atau kementerian yang terkait mau ngobrol sama saya akan berikan buktinya. Tapi ingat, ini saya tidak ada tendensi untuk menjatuhkan institusi apapun, lembaga apapun, apalagi menunjuk orang tertentu yang harus bertanggung jawab, tidak. Karena saya mencintai negara ini, saya adalah rakyat, masyarakat yang ingin negara ini maju demi anak cucu saya yang nanti akan hidup tentram dan damai di negara ini, yang akan mendapatkan kepastian hukum. Oke? Terima kasih Mas Tommy atas edukasinya. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Saya juga terbantu untuk mengklarifikasi. Iya pastilah. Untuk berikutnya yang mau endorse Mas Tommy bisa mulai lagi. Ya, ini ada Instagramnya, dan tadi ada Redinal juga ya. Jadi jangan lupa 20% buat saya. Oh siap. Okay. Jadi mungkin Uya Manajemen sekarang membawahi korban-korban yang dijadikan fotonya buat penipu-penipu. Ya bisa juga kan jadi spesialis ya. Oke, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga buat teman-teman TKI, TKW yang ada di luar. Ya, sebarkan link ini. Share sebanyak-banyaknya agar tidak lagi banyak teman-teman cewek-cewek yang tertipu oleh penipu online. Saya Uya Kuya atau Surya Utama. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.